Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koridiskan Nesa Fitri. Di sini saya akan membahas UTS yang sudah saya kerjai, yaitu UTS Kimia Dasar. Di sini ada sekitar 10 soal bagian ganda dan 2 soal bagian esai. Kita lanjut ke soal pertama, yaitu soalnya garam air laut setelah dianalisis mengandung NaCl 35%. Jika larutan garam ditimbang 500 gram, maka NaCl di dalamnya sebesar titik-titik gram. Jadi di sini ada satuannya gram, lalu ada persen, dan ada masanya yaitu 500 gram. Kita sekarang masuk ke rumus, yaitu persen larutan dikali massa larutan. Kalau kalian tidak tahu apa itu massa larutan adalah yang ada gramnya seperti ini. Tahu gram ya? Oke, langsung ke jalannya. Sekarang persen larutannya NaCl yaitu 35%. Kalau dalam matematika kalian pasti udah pernah tahu kalau persen itu berarti 100/100. Lalu dikali massa larutan. Sudah dikasih tahu kalau massa larutan itu adalah gram, yaitu berarti kita tulis 500. Sekarang kita hitung. Karena di sini ada nolnya 2, di sini nolnya 2, kita coret saja. Terus 35 bagi 1 yaitu 35, 35 terus 35 dikali 5 yaitu 175. Jangan lupa satuannya adalah 175 gram. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu jika asam fosfat sebanyak 3 mol, maka jumlah partikelnya adalah. Di sini kita pakai bilangan Avogadro. Pasti bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu kita tulis dulu bilangan. Tulisannya Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke. Lalu di sini diketahuinya, sebelum kita masuk, diketahuinya itu molnya ada 3 mol. Lalu yang ditanyanya jumlah partikel. Oke, kalau kita jawab, di sini ada yang namanya molaritas dikali sama bilangan Avogadro. Sama dengan molnya ada berapa? 3. Dan bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, di sini kita kaliin antara ini 3 mol dan 6,02. Jika sudah dapat, di sini ada 3 kali 6 yaitu 9 berarti 18 berarti 02, 2 kali 3 6, 05 berarti 18,06 dikali ininya tetap, yang dikali itu cuma ini nih gitu, ininya tuh kayak tetap gitu, jadi kayak tetap aja ditulis 10 pangkat 23. Nah, karena kita balik lagi ke soalnya, di soalnya kan minta 1,806, kita ikutin. Nah, karena komanya ini di sini, berarti kita tulisnya komanya maju kan komanya awalnya di sini tuh, kita majuin jadi 1,806 kali 10 pangkat 2. Nah, karena dia maju berarti ditambah, kalau komanya maju berarti ditambah 23 ini, tambah 1 berarti 4. Kalau dia mundur, misalnya di sini nih, sesuai dengan soalnya mintanya di sini komanya di sini, kita kurang lagi jadi 22. Jadi hasilnya
1,806 kali 1024. Untuk dari hasil 3 mol kali 6,02 ini kan sudah ada di soal ya, hasilnya tuh 18,06. Tinggal kita sesuaikan aja gitu, karena ini pilihan ganda gitu. Jadi jawabannya ini. Ini kita akan lanjut ke soal ketiga, yaitu 7 mol gas hidrogen dalam keadaan standar atau STP, maka volumenya adalah titik-titik liter. Di sini ada dua gitu, kayak STP, RTP. Apa sih perbedaannya gitu? Ini suka keliru gitu kadang. Kalau RTP itu ruang, kalau ini nih STP itu standar nih, standar. Pokoknya STP-nya hilang kan. Tapi kalau misalnya masih ada kata-kata keadaan standar, berarti kita pakai rumus STP. Jadi kalau di sini keadaan ruang, atau rumusnya RTP. Berarti di sini kita tulis ke volume, rumusnya volume STP sama dengan N kali 22,4. Jadi 22,4 ini memang untuk rumus si STP ya. N ini molnya udah tahu, 7, satu saja 7 dikali 22,4. Kita hitung, dapat hasilnya 1,5. Cara ngitungnya tinggal 7 kali 224 kayak gitu ya. Jadi kan hasilnya tuh 1568. Nah, kita tinggal kasih aja komanya. Komanya kan di belakangnya cuma satu angka. Nah, koma di sini. Dapat deh hasilnya. Satuannya apa? Liter. Kita tulis L di sini. Jadi jawabannya 156,8 liter. Di sini kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu hitung mol kalium kromat 4 gram. Kalium kromat itu kan yang ini, K2 Cr04. Kan ini udah dikasih tahu di soalnya kan, K-nya 39, Cr-nya 52, kosongnya 16. Jadi di sini tinggal kita tambahin aja Mr-nya itu berapa. Nah, untuk Mr-nya itu K-nya kan ada 2 tuh kan. Berarti 2 dikali, udah dikasih tahu 39. Setelah itu CR-nya 1 dikali 52. Dan kosong ya, kosongnya kan ada 4 kan, berarti 4 dikali 16. Kita tambahin semuanya, jumlahin dulu. 2 kali 39 itu 78, 1 kali 52 52, terus 4 kali 16, 4 kali 16 64. Kita tambahin ya semuanya, 194. Sudah ya, berarti MR nya sudah dapat. Ini MR. Terus kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu N sama dengan GR per MR. Di sini GR MR-nya udah tahu kan, MR-nya tuh ini, yang ini 194 yang kita hitung tadi. Terus GR-nya berapa? GR itu kan gram. Ini udah ada di soalnya 4 gram. Berarti ini cari ini kan, molnya. Tulis saja di sini 4. Nah, setelah itu sama dengan 4 dibagi 194. Hasilnya lumayan banyak, tapi kita hanya kayak sekitar 3 atau 4 angka yang mendekati saja. Seperti kan jawabannya 0,02. Jadi hanya ini angka saja. Kan itu masih banyak tuh kan angka-angka di belakangnya. Kita jawab ini aja. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, yaitu 3N. 3N H2SO4 sama dengan titik M. Dari soal berarti yang kita cari adalah M, yaitu molaritasnya. Pertama, biar kita boleh kita jabarin dulu di sini. Diketahui N-nya berapa? 3. N-nya 3 ya.
Setelah itu H2SO4 yang berarti 2H yang ditambah SO4. Maaf, ini SO4. Setelah itu kita ditanya, kan ditanya sudah tahu ya, M atau molaritas deh. Saya tulis tanya di sini. Terus kita jawab di sini. Kita jawab dengan rumusnya, yaitu M sama dengan M per E sama dengan M nya itu 3 per 2. 3 dibagi 2 ini nih, 3 dibagi 2 per ya, pernya 2 dibagi. Jadi karena 3 itu dibagi 2 berarti jadinya setengah atau 1,5. Ini kita akan melanjutkan soal nomor 6, yaitu larutan gula 50% diencerkan 2 kali, maka konsentrasinya menjadi, kita gunakan rumus persen volume telarut per volume pelarut. Di sini ditambah ya. Di sini kan ada T itu telarut, kalau P itu pelarut. Nah, di sini kita cari dulu telarut dan pelarutnya. Di sini kan kalau kimia itu kalau 100 dalam satu larutan tuh 100 mili itu untuk menghitungnya. Nah, di sini kita sudah tahu nih gulanya 50%. Kalau 50% 50 mili, lalu sisanya 50 mili. Nah, 50 ditambah 50 kan 100 nih, udah nyambung kan. Nah, terus kita lanjut lagi untuk masuk ke rumusnya. Rumusnya berarti di sini kita udah dapat kan persen volume sama dengan volume telarutnya tadi itu 50. Oke, volumenya 50 kan, 50 kita terus 50. Terus tuh telarutnya 50 juga, pelarut ditambah 50, terus dikali 100%. Rumusnya ini, maaf, di sini ada dikali 100%. Ini rumusnya sama kan? Jadi kita hitung 50 50 100 100 bagi 50 50 dikali 150. Jadi hasilnya 50. Tapi karena di sini kita diencerkan 2 kali, maka kita bagi 2 yang hasilnya menjadi 25%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 7, yaitu etanol murni 30 mili ditambah Aquades sebanyak 300 mili, maka konsentrasi larutan etanol menjadi. Nah, di sini kita pakai rumus persen volume sama dengan volume telarut per volume telarut ditambah volume pelarut. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada etanol murninya, berarti pelarutnya, terus ditambahkan Aquades yang terlarut. Nah, karena telarut dan pelarutnya udah diketahui, di sini kita kali 100%. Terus kita langsung masukin ke dalam volume telarutnya itu kan 30. Nih, yang telarut itu kan 30 mili. Nah, di sini 30 lagi, 30 mili ditambah pelarut. Pelarutnya apa? Pelarutnya tuh Aquadesnya. Aquadesnya sebanyak 300 mili. Dikali 100%. Terus kita tinggal tambahin aja. Jadi di sini ada 30 tambah 300 30 tambah 300 330. Nih 3 per 3 ini 1 kan, 1 per 11 dikali 100%.
Hasilnya itu banyak, yaitu 0, kalau di dalam kalkulator kan kita banyak tuh nemunya, jadi 0,9 maaf, maksudnya tuh 9,09 bla bla bla, banyak. Tapi karena dia udah mendekatin ingin menjadi 1, jadi kita ganti menjadi 9,1%. Saya akan melanjutkan soal nomor 8, yaitu setelah pengenceran maka kondisi zat larut akan titik-titik dibandingkan sebelum pengenceran. Jawabannya yaitu tetap. Karena apa? Contoh ya. Contoh di kehidupan sehari-hari ini, kita bikin teh tuh kan. Bikin teh 2 sendok gula dengan 2 sendok gula. Udah kita bikin nih, terus kemanisan tehnya nih, terus kita tambah sama air 1 gelas. Udah kan? Pastinya 2 sendok gula ini tetap kan, mau kita dalam teh ini kita mau tambahin air yang sebanyak apapun, yang namanya larutan dari gula ini tetap 2 sendok, ya kan? Jadi setelah pengenceran maka kondisi zat larutnya yang ini gula tetap 2 sendok, mau kita melakukan pengenceran maupun kita mau melakukan pengenceran dengan air gelas sebanyak mungkin. Jadi hasilnya tetap. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 9, yaitu 1 bagian dalam 1 juta bagian adalah pernyataan konsentrasi. Jawabannya ppm. ppm itu kepanjangannya part per million. Kenapa ini pernyataan dari ini? Karena million, kita ngeliatin aja nih, million itu kan artinya 1 juta tuh. Sama kayak ini, 1 bagian dalam 1 juta. Part per. Ini kan per million itu kan bahasa Inggrisnya doang kan. Tapi dalam bahasa Indonesia nih part tuh bagian. Jadi 1 bagian dalam 1 juta. Jadi jawabannya itu ppm. Nih. ppm ini kepanjangannya cuma dalam bahasa Inggris doang, tapi dalam bahasa Indonesia artinya 1 bagian dalam 1 juta. Tuh, million. Ini saya akan melanjutkan nomor terakhir, bagian ganda ya, nomor 10 ini nomor terakhir, yaitu jumlah mol zat larut dalam 1 kg pelarut adalah definisi dari molaritas. Molalitas ya. Nih, kenapa molalitas? Karena dia ada telarutnya nih, zat mol nih. Mol kan mol, mol. Ada zat larut. Kalau mol zat larut berarti dia molalitas. Nah, dari mol zat larut ini dalam 1 kg pelarut. Kalau jika ada kata-kata telarut dan pelarut, itu berarti molalitas. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke esai di nomor 1. Jika 10 mili larutan asam fosfat pekat atau H3PO4 dipipet dan dilarutkan dengan aquades sampai tanda batas 250 mili, maka hitunglah konsentrasi normalitas atau N yang dihasilkan. Di sini kan dari soal itu kan kita udah tahu tuh kan, asam fosfatnya tuh H3PO4, berarti mau di MR kan, tapi udah dikasih tahu sama soalnya, ini tinggal kita jumlahkan. Konsentrasinya udah dikasih tahu 85%, 1 liter itu sama dengan 1,71 kg. Oke, di sini kita kali. Kalau H-nya ada 3, berarti kita kali 3. P-nya kita kali 1 karena di sini hanya ada 1. Lalu O-nya ada 4, kita kali 4. Oke, kita jumlahin dulu. 3, 31, 16 kali 4. 16 kali 4 itu 64, terus kita tambahin semuanya ada 98. MR sudah ketemu. Kita sekarang masuk ke rumus, yaitu persen. Di sini kita masuk konsentrasinya 85% ya. Setelah itu kita per 100
Karena ini udah per 100 berarti persennya hilang ya, maaf. Berarti persennya udah hilang. Kita dikali lagi ke kilogramnya karena kita jadiin gram, jadi 1170 gram. Hasilnya menjadi 1376. Kita hitung normalitasnya. Hasil dari ini 1376 per setengah 98 dari MR-nya sama dengan 28,08 mol per liter. Ini hasilnya. Akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu gas amonia NH3 sebanyak 2 mol, hitunglah jumlah atom hidrogen. Nah, seperti biasa kita cari dulu nih MR-nya. Di sini ada N sama dengan H. Ada 2 doang kan? Nah, N-nya ada 1. H-nya ada 3. N ini nilainya 14, masanya 14. 3. Kalau H ini kan 1, berarti tuh 1. Kita jumlahin 1 kali 14, 14. 3 kali 1, 3. Tambah hasilnya 17. Lalu kita masuk ke rumusnya. Kan karena rumus yang biasanya tuh kita N sama dengan GR per MR. Cuman di sini kita nih MR-nya udah tahu kan, N-nya udah tahu, dicari tuh GR. Nah, kita buat aja kayak ini. Sesuaikan dengan ini, N-nya di sini, GR di sini, MR di sini. Berarti kalau misal dicari GR-nya, kita N kali MR. Berarti sama dengan N kali MR. Ini kayak rumus yang sering di matematika gitu loh, segitiga gitu. Nah, N-nya kan sudah, N tuh kan mol kan guys. Molnya tuh kan udah tahu 2 tuh kan. Kita tulis aja 2 di sini. Terus tuh MR-nya udah kita hitung juga kan, 17 kan. Jadi kali 17. 17 kali 2 24. Dapat deh hasilnya 24.